Selamat. Kenapa flu dan batuk? Hah? Paracetamol. Astaga. Iya. Masih di situ kan? Atau peras aja jadi pernah dulu. Oh iya. Masih di nanti ketukaran Pak. Tadi karena itu depan monitor itu saya pindah. Biar cewek dulu Pak. Iya pas bagus. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I know you as the Father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. So my life I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I say that, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. So my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Where you are is liberty, 'cause you have won the victory. We're living in your freedom. Hey, we walk by faith. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini bersuka cita, amin.
Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Kau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Hari-hari kami Tuhan dihiasi oleh kebaikan. Hari-hari kami Tuhan dihiasi oleh anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk sore yang indah ini Bapa. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau bersorak, bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita dalam bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, dia beri. Mari sama-sama kita katakan, yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Oh, bertatalah Kau Tuhan Yesus. Yang percaya kata
bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, katakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita angkat tangan kita lambaikan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan pemerintah untuk selamanya. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami Tuhan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Everybody say, come on, katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Oh, yeah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang berkata di tempat ini. Haleluya. Selamat duduk teman-teman semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh,
dalam hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikanlah bagi nama Tuhan Allah kita. Cari wajah-Mu, cari wajah, temukan kasih-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Oh, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar.
kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Sumber Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti kami Bapa. Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia pada malam hari ini. Buka hatimu. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Berarti kami bagi kami Bapa. Yesus.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami sembah. Engkau Tuhan yang sungguh mulia, yang bertata dalam hidup kami, dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang di tengah-tengah kesibukan kami. Kami boleh hadir dan kami boleh menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami siap dilawat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan firman Tuhan dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Shalom. Wah, keren banget ini hari ini saya punya kesempatan untuk hadir. Sebelum itu semua, perkenalkan nama saya Penginjil Binardi Siagian. Saya seorang hamba Tuhan penuh waktu di sebuah gereja namanya Gereja GKI Gracia di Panakukang, Makassar. Dan hari ini thank you untuk Pak Ezra, saya panggil dia Bang Ezra. Thank you kesempatannya untuk boleh-boleh sama-sama pelayanan di sini untuk sharing kebenaran firman Tuhan. So guys, pada sore hari ini saya punya tema yang dikasih tuh tema yang keren banget. Kita kalau misalnya teman-teman yang laki biasanya tuh suka main game Call of Duty Modern Warfare begitu. Dan ketika udah main game itu seru. Kita perang, kita jadi tokoh utamanya. Ada satu game Call of Duty Modern Warfare, kita menjadi Agent Soap. Kita menjadi salah satu prajurit yang ikut berperang. Banyak lawan yang dia kalahkan, dia tembak, dia snipe dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, sebelum sampai kepada tahap itu, setiap game itu dimulai dengan namanya training. Latihan dulu. Latihan gimana caranya sih? Oh bisa nih aku pakai ini, gameplaynya kayak gini dan seperti itu. Oh saya bisa nih untuk mainnya bisa dengan crouching atau misalnya bisa dengan tiar dan lain sebagainya. Dan teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang namanya kehidupan, itu mirip dengan game. Setiap kita ada training before our warfare. Kita punya latihan-latihan tertentu sebelum kita masuk medan perang. Dan tapi menjadi masalahnya adalah di mana medan perangnya itu. Dan teman-teman, hari ini saya mau rindu kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 26. Kita baca gantiannya teman-teman. Saya ayat 7, teman-teman ayat 8 seterusnya sampai ayat yang ke-26. Yang udah ketemu boleh bilang yes. Oke, baru sedikit nih. Baru sebelah kiri saya doang, yang kanan belum nih. Yang udah ketemu bilang yes. Oke, kita baca ya gantian, saya ayat 7, teman-teman ayat 8 seterusnya sampai ayat 26. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, ayat 8. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 25 sampai 26 kita baca sama-sama. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, tadi di awal saya udah ngobrol tentang sedikit mengenai satu game Call of Duty Modern Warfare. Teman-teman yang laki-laki minimal pada tahu itu game. Karena waktu zamannya saya masih zamannya warnet dulu, kita masih main game. Sekarang udah ada seri terbarunya Modern Warfare 2 begitu. Dan teman-teman, ketika kita bicara tentang training di dalam kehidupan kita, pertama-tama sebelum kita sampai kepada titik victory itu, atau menang itu, teman-teman akan menghadapi serangkaian tahap demi tahap, step by step yang gak gampang loh teman-teman. Pertama, step paling pertama adalah kenapa kamu harus berperang? Itu dasar dari segala sesuatu. Teman-teman kalau baca berita, teman-teman tahu perang Ukraina dengan Rusia, dengan NATO dan lain sebagainya itu sudah berlarut-larut. Kemudian teman-teman tahu juga sekarang Taiwan dengan Hong Kong sedang mau digencar sama China. Akan terjadi peperangan. Kemudian ekonomi global dan lain sebagainya. Ini semua hal-hal yang menjadi dasar terjadinya peperangan. Tapi teman-teman, apakah itu menjadi dasar dari segala sesuatu? Itu pertanyaan terbesar kita. Kalau kita flashback lagi ke belakang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya termasuk kamu dan saya. Lalu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa telah ditempatkan di dalam Taman Eden. Lalu ketika Hawa digoda oleh si jahat dan dia mengambil buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, dia makan, dia nikmati dan dia bagi pada suaminya. Dari situ peperangan mulai terjadi. Teman-teman, peperangan itu nggak mesti harus bawa senjata. Peperangan itu mulai dari mana? Our mind, our heart, our language. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, itulah medan perang kita sesungguhnya. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita bicara peperangan yang paling pertama, Adam tidak membunuh Hawa, tetapi Adam mempersalahkan Hawa dan mempersalahkan Tuhan yang menciptakan Hawa. Lalu apa yang dikatakan lagi? Setelah itu mereka saling menyalahkan, lalu Allah menghukum mereka keluar dari Taman Eden. Itu peperangan yang pertama. Allah bermusuhan dengan manusia. Teman-teman, satu kali saya jadi ingat ketika saya masih anak-anak, saya punya teman saya itu orang Hindu, dia dari Bali, Imadioga. Jadi ketika dia ada bareng-bareng di sekolah saya, dia itu sering banget dibully. Saya dengan teman saya sering dibully. Saya anak negeri. Jadi saya TK Katolik, SD sampai SMA negeri. Jadi saya besutan negeri. Lalu setelah dalam pendidikan negeri, saya menjadi anak Kristen, hanya 2 orang, satu cewek, satu saya yang Kristen laki, dan saya punya teman Hindu. Dia dan saya dibully. Teman-teman, di dalam pembulian ini terjadi karena apa? Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya itu menyinggung atau melukai mereka. Tetapi ada satu hal yang tertanam di mana? Pikiran. Bahwa orang Kristen itu adalah penjajah. Teman-teman tahu nggak? Sejarah Indonesia mencatat kenapa kekristenan menjadi agama yang paling tidak disukai ketimbang Hindu dan Buddha. Siapa yang datang menjajah 350 tahun? Belanda. Bawa agama apa? Ngaku kita. That's the first thing yang kalian harus hadapi jadi orang Kristen. Realitanya ini bukan baru terjadi waktu zaman saya dibully karena Kristen. Jauh dari belakang kita kekristenan datang dengan satu warna yang jahat. Indonesia perang lawan Belanda, membebaskan diri dari penjajahan. Perang lawan Jepang, membebaskan diri dari penjajahan. Tujuannya apa? Supaya menang atas kemerdekaan dia.
Dan teman-teman sekalian, setiap kita hari ini punya peperangannya masing-masing loh. Ketika di luar negeri kita lihat perangnya mereka bawa senjata. Hari ini teman-teman, perangmu bukan lawan senjata, bukan bawa senjata, bukan bawa tank. Tapi perangmu adalah menjaga kedaginganmu untuk tetap kudus. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mulai dengan kata kudus, kados dalam bahasa Ibrani. Saya waktu itu studi dalam bahasa Ibrani. Kata kudus di dalam bahasa Indonesia awalnya dari bahasa Arab langsung diambil dari bahasa Ibrani. Artinya kudus yang terus menerus, setia yang sama dengan penciptanya, terus menerus, continuous dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman ketika kita bicara our warfare, itu bicara tentang sesuatu yang continue, itu bukan bicara satu hari. Tapi bicara panjang banget. Kamu hidup berapa tahun sekarang? Usia saya tahun ini 28. Saya di dalam satu peperangan juga. Teman-teman di dalam satu peperangan, kita punya pergumulan yang beda. Tetapi kata kudus atau kados itu datang buat kamu semua dan saya. Artinya kamu harus jaga dirimu untuk benar-benar kudus. Lurus, gak belok kiri, gak belok kanan. Lurus. Yang beratnya adalah teman-teman, ketika kita jadi orang Kristen, apalagi anak muda teman-teman, saya datang sama pacar saya sudah 5 tahun berjuang di dalam doa sebelum saya bisa bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan, lepas pelayanan. Teman-teman, godaan terbesar seorang laki-laki, saya bicara sebagai laki-laki, dengar, kita laki-laki punya nature, kalau misalnya bahasa kasih kita adalah sentuhan. Nah, teman-teman yang laki-laki mulai nih senyum. Saya nggak minta teman-teman senyum, saya meminta teman-teman mikir sebelum kalian sentuh cewek-cewek yang ada di sini. Puji Tuhan kalau kalian sampai menikah, amin, saya doakan kalian sampai menikah di sini. Tapi kalau sentuh-sentuhnya supaya aji mumpung, itu menjadi pertanyaan paling dasar. Adakah cinta di situ? Teman-teman, sebelum kita berkenalan dengan Tuhan, sebelum kita menikmati kasih dan pemeliharaannya, ingat teman-teman, untuk menguduskan kita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan kematian itu mahal. Semahal apa sih sampai harus teman-teman duduk di tempat ini? Apakah semahal nanti memberikan persembahan setiap minggu? Apakah semahal dengan teman-teman pelayanan, bayar harga dan lain sebagainya? Tidak, jauh lebih mahal dari itu. Bahkan jauh lebih mahal dari setiap apa yang sudah kita pernah lakukan. Dan nanti kita akan lakukan. Semahal apa? Semahal ia berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini laki-laki, peperangan kita sebagai laki-laki di dalam menghadapi kekudusan adalah kita punya nature untuk kita bersentuhan dengan perempuan, untuk kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan tubuhmu ada bait Allah, jangan kamu kotori. Ini bukan bicara hanya tentang rokok. Ini bicara tentang seks, satu-satunya dosa yang mengotori jiwa dan fisikmu bersamaan di waktu yang sama. Tahu nggak alasannya kenapa? Teman-teman, ilustrasi begini, anggap ini sebuah pintu. Belakang itu ada pintu. Teman-teman, dosa seks itu seperti satu pintu yang ketika dibuka tidak dapat ditutup. Semakin kamu memberi makan dosa seks, semakin besar pintu itu. Semakin kita beri makan seks itu, di dalam diri kita laki-laki secara khusus, semakin besar pintu itu. Dan kamu ketika berkata saya mau berjuang tutup, you cannot do it. Gak bisa, why? Karena satu-satunya dosa yang tercatat di dalam Alkitab, yang menciderai tubuh fisikmu dan rohmu di waktu yang bersamaan adalah seks. Dan kamu melukai orang yang kamu ajak melakukan hubungan itu. Itu parah loh. Teman-teman yang perempuan sekarang, ketika bicara tentang kados atau kudus, teman-teman pernah gak kalian mendengar satu perkataan dari laki-laki? Aku cinta padamu. Lalu ketika dia berkata aku cinta padamu, tolong buktikan cintamu. Ketika sudah berkata mulai buktikan cintamu. Diminta yang macam-macam. Diminta untuk melakukan sesuatu yang gak seharusnya dan kamu tahu. Tapi pertanyaannya adalah aku harus membuktikan cintaku sama dia. Aku harus melakukan itu. Untuk apa? Buktikan cintaku pada dia. Lalu at the time teman-teman, setelah kalian mengatakan aku mau buktikan cintaku,
mulai cowoknya. Tadi yang saya katakan raba. Raba itu nggak mesti raba sini atau raba bawah. Raba itu mulai dari tangan, tangan naik ke atas. Atas mulai ke bawah, turun semua. Dari yang ada sampai nggak ada. Dan teman-teman, please, pernah nggak kalian berpikir dan mendengar kata-kata yang tenar di Instagram? How many body counts you have had in our life? Berapa banyak body count? Ini bicara tentang berapa banyak kamu sudah pernah berhubungan seks dengan perempuan atau laki-laki yang berbeda. Dan itu kacau loh. Dan itu dipelihara. Dan itulah yang dilakukan anak-anak gereja. Apakah itu orang-orang yang ateis? No. Itu anak-anak gereja yang datang di hari Minggu menyembah Tuhan. Ketika hari Senin dia berurusan dengan pacarnya, Tuhannya ketinggalan di gereja. Dan itu ngaco. Dan itu dipelihara. Saya berdoa teman-teman tidak pernah ada di kalian di sini. Amin. Tapi menjadi pertanyaannya adalah kesempatan itu akan selalu ada. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari celah untuk memakan, untuk merampas kesucianmu, untuk merampas kekudusanmu sehingga akhirnya apa? Ketika kamu telah melakukan itu dengan laki-laki atau perempuan yang salah, seumur hidupmu dengar saya, kau akan merasa berdosa. Kau akan merasa terkutuk, kau kehilangan kesucianmu. Dan kamu mulai berkata, saya tidak layak. Memang kau tidak layak. Tapi ingat, bukan karena kamu layak. Tapi karena Yesus yang mati, yang melayakkan kamu. Amin. Pertama, introspeksi diri kita. Peperangan kita mengenai kekudusan. Itu bukan bicara ketika jangan membunuh yang dikatakan di dalam Taurat. Jangan membunuh, saya percaya di sini belum ada yang pernah membunuh. Saya mungkin berpikir ada yang pernah melakukan pencurian atau berbohong. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan saksi dusta atau yang tidak menghormati orang tua kita. Itu tercatat di dalam 10 hukum Taurat. Tetapi teman-teman, apakah dosa hanya 10 itu? Itu hanya satu list terkecil dari yang namanya seluruh dosa panjang hidup kita. Kalau dikatakan kudus, kamu gak bisa punya, biar salah satu, biar setitik pun kamu gak boleh punya. Oleh karena itu teman-teman, yang pertama dari ini semua adalah, untuk mematahkan itu kamu harus tahu, mengapa alasan kamu harus kudus. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, ampunilah yang mereka perbuat sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara secara personal kepada setiap orang yang menyalibkan dia. Bicara secara personal kepada orang yang menertawakan dia. Bicara secara personal kepada orang yang betul-betul hanya menyia-nyiakan, yang menjual Yesus, yang berkata Yesus itu pembohong, dia adalah pengkhianat orang-orang Yahudi. Dan hari ini bicara kepada kita, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Karena hari ini mungkin di antara kita belum bersentuhan dengan intim dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kamu yang hari ini punya satu pengalaman buruk mengenai kekudusan yang tadi saya katakan. Dan ketika kamu telah mengalami itu, kamu merasa saya nggak layak lagi. Saya nggak mampu lagi. Lebih baik hidup saya berakhir saja. Lebih baik saya nggak lagi melanjutkan pekerjaan saya, sekolah saya, studi saya. Karena ada satu laki-laki atau karena ada satu perempuan. Mungkin karena ada orang tua saya menjodohkan. Mungkin ada orang tua saya yang selalu merendahkan saya. Yang membuat saya nggak berarti. Tapi hari ini ada satu undangan. Maukah kamu percaya Tuhan Yesus? Maukah engkau bersentuhan dengan satu pribadi yang bukan perempuan atau bukan laki-laki? Bersentuhan melewat firman Tuhan yang dia tidak akan pernah judge what you have done. Yang dia berkata, mari anakku, seperti domba yang hilang. Ada 100 domba, satu hilang, 99 dia bawa untuk mencari satu yang hilang. Lalu ketika satu domba yang dia dapat hilang, dia bukan pukul itu domba, dia bukan aniaya itu domba, dia angkat, dia panggul. Dan dia berkata, mari pulang. Maukah kamu pulang? Maukah kamu kembali? Maukah kamu berdamai dan kembali kepada kekudusan itu? Jika kamu mau, ini langkah pertama untuk kamu menang. Amin. Kuduslah sebab Allah adalah kudus. Kudus itu artinya tidak ada satu cacat dosa pun.
Yang kedua masalahnya ketika bicara kudus, untuk mencapai kemenangan itu harus kudus. Mustahil saya bisa kudus sepenuhnya, 100%. Gak mungkin. Kita tiap hari bikin dosa. Kita tiap hari punya persepsi buruk, punya asumsi buruk. Tiap hari pikiran saya mikirkan sesuatu yang gak benar. Tiap hari saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menyenangkan pasangan saya, pacar, cewek saya, cowok saya. Padahal papa mamamu di rumah lagi setengah mati cari pekerjaan. Dan kamu prioritaskan pasanganmu, cewek atau cowokmu. Dan ini menjadi problem terbesar kita. Ada ketika kita nggak tahu prioritas kita. Yang kedua, kita bicara priority. Untuk capai victory itu, kemenangan itu, kamu harus tahu victory-nya apa, priority-nya apa. Priority-nya adalah hidup seturut kehendak Tuhan. Teman-teman sekalian, ketika bicara tentang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada banyak hal kehendak yang mana, kekudusan yang mana yang bisa dilakukan. Teman-teman, satu kali ketika saya di seminari, kami punya peraturan anak-anak seminari itu adalah setiap hari, Senin sampai Jumat, itu bangun jam 5 pagi ada kayak waktu saat teduhnya. Lalu waktu saat teduhnya ini apa sih yang kami lakukan? Waktu saat teduhnya kami berdoa, kami bermazmur, bernyanyi. Lalu setelah itu jam 7 kami makan, sarapan, kuliah sampai setengah 12, jam 12 makan siang lagi. Lalu lanjut sampai malam jam 6. Lalu jam 6, 6.15 makan malam. Jam 7 selesai cuci piring, bersihkan asrama dan lain sebagainya. Kita punya kegiatan untuk belajar mandiri. Nah teman-teman, ketika bicara belajar mandiri ini bicara tentang bagaimana tujuan kita itu clear. Kita harus punya satu tujuan, punya satu arah yang benar-benar kita tahu. Mau belok kanan, mau belok kiri. Kenapa saya harus belok kanan dan kenapa saya harus belok kiri. Teman-teman, di dalam perkuliahan anak seminari, selama 4 tahun kami studi, melakukan kegiatan yang hampir setiap hari. Teman-teman, kalau misalnya tanya anak seminari, hari Sabtu Minggu kemana? Mereka di gereja. Jadi nggak ada itu waktu Sabtu Minggunya pergi ngedate, jalan-jalan, nggak ada tuh. Saya udah mungkin hampir 10 tahun nggak pernah yang rasakan namanya hari Minggu itu liburan ya, pokoknya jalan-jalan. Kayak jarang banget, kecuali waktu Covid, gereja tutup. Nah teman-teman, ketika bicara tentang pelayanan dan lain sebagainya, setiap kegiatan kami di schedule, kami harus punya agenda, jurnal kegiatan. Jurnalnya ini kontennya apa? Kontennya adalah satu daily activity-nya kami terselesaikan atau enggak. Teman-teman, kalau anak seminari ngomong tentang kerja tugas untuk ngasih masuk paper atau misalnya artikel atau apapun, minimal 12-13 lembar HVS A4. Dan itu dikerjakan bukan baru satu tugas, itu baru salah satu mata kuliah. Satu mata kuliah ada 4 tugas dan itu yang dikerjakan. Nah teman-teman, ketika kerjakan dan lain sebagainya, tujuannya jelas. Kami punya target, setiap minggu harus selesaikan berapa tugas. Dan ini bicara tentang tujuan yang clear. Satu kali ketika kami, teman-teman di asrama ngobrol tentang tujuan yang clear itu. Kenapa sih kita harus seminari, harus sampai kayak gini? Lulus jadi pastor aja bisa kan, yang penting kita tahu Alkitab dan lain sebagainya. Waktu itu kayak gitu obrolannya. Lalu di dalam perjalanannya akhirnya kami sampai satu titik. Ada orang-orang yang dipanggil khusus masuk seminari. Ada yang diberikan karunia istimewa. Dia punya pengetahuan lebih, dia punya inspirasi lebih. Tanpa dia sekolah seminari. Tapi tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Untuk mencapai itu semua teman-teman, kita punya satu tujuan. Kita punya satu langkah yang harus kita kerjakan. Menjaga kekudusan artinya menjaga tingkah laku. Menjaga kekudusan artinya disiplin. Menjaga kekudusan artinya kita komit. Bukan hanya janji, tapi komit. Apa sih bedanya janji dengan komit? Teman-teman, orang gampang ngomong janji. Tetapi setiap Allah berkomitmen, Allah berjanji, saya mau pakai kata komitmen di situ. Ketika Allah berjanji kepada Abraham akan membawa ia ke tanah perjanjian, Allah bersumpah demi nama baiknya sebagai Allah yang maha kuasa, pelihara Abraham. Dan ketika dia berkomitmen, ketika Allah berkomitmen, dia nggak main-main. Dia nggak setengah hati, dia nggak setengah jalan, dia nggak setengah matang. Dia betul-betul total memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik untuk memelihara Abraham.
Dan itu yang paling berat untuk kita lakukan. Ketika kita ditantang untuk percaya Tuhan Yesus dan mengenal pribadi yang telah mati bagi kita. Komitmen seperti apa yang kamu bangun? Oh Kak, aku bisa kok belajar baca Alkitab, baca renungan, ada warung sate kamu, aku bisa kok baca discover dari situ. Oke lah, anggap kita pinter belajar Alkitab. Tapi sejauh mana hatimu bertumbuh bagi Tuhan? Sejauh mana kecintaanmu terhadap Tuhan tumbuh? Teman-teman, ini masih belum lari ya dengan topik yang pertama tentang cowok dan cewek berpacaran. Our victory di dalam hubungan, di dalam kehidupan kita secara khusus kaum muda. Teman-teman yang saat ini, saya nggak akan suruh angkat tangan siapa yang punya pacar, tapi saya bisa melihat ada beberapa orang yang mulai tersenyum. Coba senyum dulu kiri kanannya, siapa tahu ada pacarnya di situ. Dan teman-teman, ketika kita bicara tentang pacar, ada 2 poin, responsibility and commitment. Bertanggung jawab dan komitmen. Teman-teman, kita cenderung jadi anak-anak Tuhan yang bucin. Bucin tahu ya? Budak cinta. Apa sih masalahnya dengan jadi budak cinta? Kan kesemsem, aku tuh lagi suka loh sama yang ini. Udah lama ternyata akhirnya jadi juga luar biasa. Apalagi kalau misalnya ada anak cewek, ada cuttingnya di kampus, tiba-tiba datang, boleh kenalan gak? Anak basket nih. Kalau zamannya saya dulu kalau pakai motor fiction tuh paling keren. Sekarang motor fiction nggak ada yang pakai, capek di macet di jalanan. Tapi teman-teman, ketika datang seorang cowok yang ganteng, yang baik, kelihatannya ya, tunggu dulu, kelihatannya dulu, baik, mulai kenalan, mulai chat, intens ngobrol, makan siang, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Lalu teman-teman sampai pada satu titik, cowoknya berkata, "Would you like to be my girlfriend?" Ketika itu beliau mulai, kesemsem, apalagi kemarin baru 2 bulan lalu baru Valentine. Puji Tuhan, siapa tahu ada yang jadian, ya jalanlah dulu di dalam komitmenmu. Oh, ada yang ketawa di belakang, berarti ada ini. Tapi pertanyaannya teman-teman, setelah 2 bulan ini apa yang bertumbuh? Bertumbuhnya adakah cincin di sini? Ataukah bertumbuhnya ada di dompet? Atau ternyata bertumbuhnya adalah pinjaman ada di Shopee Pay? Pinjaman ada di Kredivo, pinjaman ada di sini, ada kami dan lain sebagainya. Sekian juta. Buat apa? Buat ngedate. Buat jalan. Ngasih makan cewek atau cowokmu. Katakan ceweknya ini cewek yang dia itu fair lah. Oh ya udah kita bagi 2 ya. Aku setengah, ya kamu setengah. Kalau bisa 80-20 lah gitu. Tapi ya setidaknya ceweknya udah ngomong dulu setengah-setengah. Yang ngomong dulu kan, belakangan 20%-nya gitu. Ya, akhirnya cowoknya, sudahlah, puji Tuhan katanya cewekku mau begini. Tapi 20% berapa sih? Pajak aja udah 11% ya gak sih? Nah teman-teman, ketika udah mulai pacaran 1 bulan, 2 bulan. Teman-teman, saya gak tahu berapa orang di sini yang dalam pekerjaan. Berapa banyak sih uang yang kalian bisa berikan buat cewek kalian? Balikin. Cewek, berapa banyak sih uang yang bisa cowok kalian harapkan untuk diberikan? Wah, aku pengen handphoneku iPhone. Lewat mana? Lewat cowokku. Mulai di sini. Saya nggak tahu kakak atau abang. Abang, aku tuh sebenarnya sudah berdoa dalam Tuhan. Bahwa ketika beberapa tahun ini saya melihat Tuhan mengarahkan saya untuk punya iPhone 13. Lalu di dalam doanya teman-teman sekalian, saya melihat sebuah tanda lewat mimpi. Buset dah. Dalam hati saya kalau udah tanda lewat mimpi kayak gimana, nggak bisa juga bantah Tuhan ya kan. Apalagi teman-teman ketika itu, ya deh aku juga punya tanda dari Tuhan. Bahwa saya harus melakukan pinjaman untuk menulis itu. Dan teman-teman pada akhirnya itu realita kita loh. Ketika kita harus jadi bucin dan mengeluarkan uang yang bukan milik kita bagi orang yang belum tentu jadi pasangan hidupmu ke depan. Teman-teman, saya dengan C. Felicia ini pacar saya, dia adalah seorang yang betul-betul manage keuangan. Dia seorang lulusan accounting, lalu di dalam sekarang usaha apotik, dia betul-betul manage bagaimana pengeluaran dan pemasukan. Di dalam sistem yang dia bikin, dia punya sistem bagus, tetapi teman-teman di balik sistem yang bagus pun masih ada celah untuk dia minus. Nah teman-teman, ini pengusaha loh, level pengusaha. Apalagi kita mahasiswa yang masih ngandelin Kredivo. Siapa tahu itu yang belakang ngomong Kredivo, saya Shopee Pay gitu. Teman-teman, ayolah, kita harus
tahu tujuan kita. Kita nggak responsibility dengan pasangan kita ketika kita andalin dari uang-uang kayak gitu. Kalau teman-teman punya uang, pakai itu. Pertama, banggakan keluargamu, banggakan papa mamamu. Kenapa? Sebelum cowok atau cewekmu ada, yang ada duluan siapa? Orang tuamu. Sebelum kamu dikatakan aku bisa say I love you, siapa yang ngajarin? Aba, Bibi, bapak, bukan babi, bapak. Ma, ma, Kan, maka siapa? Papa mamamu. Dan ketika kita jadi bucin untuk pacar kita, lalu kita bawa cewek atau cowok kita datang ke rumah, Pak, kenalin ini cowokku. Pak, kenalin ini cewekku. Mungkin papa mamamu gak akan bilang langsung sama kamu, ngapain sih kamu pacaran masih kuliah? Mungkin papa mama hanya berkata, oh iya. Tapi dibalik itu semua, bisa gak ya anakku biayain ceweknya? Bisa gak ya anakku bertahan dengan kondisi dunia? Itu pikiran orang tua. Responsibility. Yang kedua, komitmen. Teman-teman laki-laki dan perempuan di sini coba dengar. Saya mau tantang siapa yang berani angkat tangan. Yang berani angkat tangan. Kalian yang punya pasangannya, punya pacar, yang setiap hari minimal pagi atau malam, bukan hanya tanya udah makan atau belum, tapi yang tanya berdoa bareng yuk. Ada gak? Please angkat tangan. Siapa? 1, 2. Enggak apa-apa, jangan malu. Aku sangat proud for you karena kamu punya pasangan yang baik. Siapa? 2, 3. Di sini ada berapa orang? 40 katakan. Kemana 37-nya? Oh enggak punya pacar, maafkan aku. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan mereka pasangan hidup yang mengasihi mereka sepenuh hati. Tapi teman-teman, maafkan saya ketika teman-teman belum punya pacar, tapi enggak apa-apa. Saya percaya teman-teman ketika di luar sana Tuhan berkati kamu dengan laki-laki yang tepat ya. Pertanyaannya adalah mau enggak kalau punya pacar, pacarnya kamu ajak kamu berdoa. Yes? Mau enggak? Yang kedua, mau enggak kamu sendiri yang ngajak pacarmu berdoa? Mau? Tapi masalahnya kapan Tuhan, ya kan? Masalahnya bukan masalah kapannya, masalahnya adalah sudah siap enggak kamu punya pacar? Sudah siap enggak untuk kamu victory di dalam hubunganmu? Sudah siapkah kamu kudus, kados di dalam bahasa Ibrani itu? Kalau enggak, Tuhan belum kasih. Kamu bisa mungkin cari dan kamu mungkin bisa dapatkan. Tapi say sorry to yourself if your boy or girlfriend akan meninggalkan, akan membuang kamu ketika dia sudah dapat apa yang dia pengen. Dia bukan dari Tuhan. Dan kamu gak boleh menyalahkan Tuhan karena kamu memutuskan untuk mencarinya. So teman-teman, kenali tujuanmu kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Teman-teman mungkin di sini dalam masa studi SMP, SMA, kuliah, atau mungkin ada yang bekerja, kamu sedang mencari penghidupan, kamu sedang mencari jati diri, kamu sedang mencari nama baik dan lain sebagainya. Tapi dari itu semua, mungkin ada di antara kalian lagi cari pasangan hidup, lagi mendoakan pacar dan lagi pengen. Aku gak menyalahkan rasa pengen mencari pacar, tetapi aku menyalahkan ketika kita jadi bucin, artinya kita tidak bersedia menjadi anak Tuhan yang diatur dituntut Tuhan. Teman-teman, please jaga diri kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Daud tidak menjaga dirinya, ketika dia jatuh dalam dosa, memandang Batsheba ketika dia sedang mandi. Lalu dia memerintahkan satu perkara untuk membunuh Uria di dalam satu peperangan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan marah dan Tuhan kecewa. Tuhan kirim Nabi Nathan dan menegur Daud. Dan untuk mempersalahkan Daud untuk kematian Uria. Tanganmu sudah begitu banyak darah. Apa hukumannya Daud? Dia gak bangun bait Allah. Siapa yang bangun? Anaknya. Tuhan serius dengan hidupmu. Tuhan sungguh-sungguh untuk ingin kamu kudus. Jaga. Dan yang ketiga dan yang terakhir teman-teman. Ketika kita bicara mengenai victory yang terakhir adalah bukan kita berusaha memenangkan itu semua.
Ora et labora dimulai dengan berdoa dan bekerja. Bukan dibalik ya, sekali lagi sama-sama katakan ini ora et labora. 1, 2, 3, ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. 1, 2, 3, berdoa dan bekerja. Ketika kamu berdoa, kamu menyerahkan pada Tuhan. Kamu gak tuntun sendiri, kamu gak kerjakan sendiri, kamu gak usahakan sendiri, tetapi kamu serahkan pada Tuhan. Bahkan di dalam penyerahan itu, masa depanmu, bahkan pasanganmu pun kamu serahkan pada Tuhan. Itu namanya ora et labora. Labornya apa, laboranya apa? Kamu bentuk dirimu di dalam kekudusan firman Tuhan menjadi pribadi yang paling baik dari versi yang terbaik yang Tuhan ciptakan. You are the masterpiece of God. Kamu adalah karya cipta paling indah. Ketika semua diciptakan hanya baik. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan ia berkata, sangat baik, you are the masterpiece. Kalau hidupmu adalah masterpiece, bukankah kelakuanmu pun harus masterpiece? Kalau kamu adalah anak-anak Tuhan yang hidup, berarti kamu harus menjadi pribadi yang hidup juga. Jangan kelakuannya seperti orang yang mati akan pergi ke neraka. Yang selalu mengotori dirinya dengan perbuatan dosa. Yang mengotori pikirannya, hatinya, perbuatannya dengan perbuatan dosa. Karena sekali lagi teman-teman, untuk mencapai victory ini, itu bukan usahamu, itu bukan karyamu. Sebab Kristus mati bukan karena saya, tetapi karena ia kasih, nothing else and nothing more for it. Because he loved and he is a love. Dan dia adalah kasih itu sendiri. Dan teman-teman, kalau hari ini ada di antara kamu yang merasa hidup itu berantakan, hidupku itu gak berarti, aku tuh gagal, aku tuh hancur dan gak berarti lagi. Di rumah aku gak dianggap, aku mungkin anak tengah yang gak dipandang, hanya kakak dan adikku yang dilihat. Aku pribadi yang biasa-biasa aja di tempat studiku. Aku pribadi yang gak mungkin menjadi orang besar. Hari ini panggilanmu bukan menjadi yang terbesar di antara yang terbesar. Panggilanmu bukan menjadi orang yang direndahkan juga. Tapi panggilanmu hanya satu, untuk menang di dalam Tuhan. Urusan kamu menjadi terbesar atau menjadi terkecil, biarlah itu urusan Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupku. Teman-teman sekalian, yuk sejenak, ambil waktu. Kalau ada di antara kita hari ini bergumul dengan jati dirimu, apakah aku layak menjadi anak Tuhan yang sejati? Apakah aku layak? Firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia datang buatmu. Dia mengubahkan hidupmu yang kamu katakan hidupku hancur Tuhan. Mungkin ada hari ini teman-teman perempuan saya gak tahu. Saya berdoa kemarin di dalam pelayanan ini, Tuhan tunjukkan apa yang harus saya sampaikan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah berpikiran, Tuhan saya gak layak. Di dalam ketidaklayakan ini saya berpikir untuk yang enggak-enggak. Saya pernah melakukan hal yang enggak-enggak, yang memalukan dan saya tidak mungkin ceritakan pada siapapun. Hari ini tantangan buatmu. Maukah kamu percaya hidup sebagai masterpiece-nya Tuhan? Hidup menjadi masterpiece-nya Tuhan. Artinya hidupmu bukan lagi yang sekarang. Hidupmu berubah, karaktermu karakter Kristus. Hidupmu kudus. Yang hari ini yang laki-laki, yang merasa saya jadi laki-laki gak bisa apa-apa, belum bisa membanggakan. Saya masih mempertanyakan masa depanku, saya masih mempertanyakan, bahkan keadaan hari ini saya masih pertanyakan. Hari ini ada tantangan bagimu. Maukah kamu menjadi masterpiece-nya Tuhan dan percayakan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan? Teman-teman, yuk ambil waktu sejenak. Mari kita tunduk kepala. Teman-teman pemusik, worship leader and singers, saya rindu kita boleh nyanyikan pujian Goodness of God. Biarkan pujian itu bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar kamu berkata-kata di hadapan Tuhan, tetapi ini menjadi sebuah mazmur dan doamu. Bahwa Tuhan, betul, kemenangan kami itu hanya di dalam Tuhan. Kemenangan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Kemenangan kami gak di luar sana. Kemenangan kami bukan karena gereja, bukan karena komunitas, tapi karena Tuhan. Dimanapun kami berada karena Tuhan. Dimanapun kami berkarya karena Tuhan. Dan sekali
sekali lagi setiap kali kami melakukan segala sesuatu, karena Tuhan kami menang. Segala sesuatu yang kami kerjakan untuk Tuhan kami menang. Mungkin Tuhan apa yang kami kerjakan tidak membuat orang tertawa bahagia, tidak membuat orang tersenyum dengan apa yang kami kerjakan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik dengan hati yang kudus, pikiran yang kudus, Tuhan memandang, hai anakku, baik yang kau perbuat. Biarkan ini menjadi doa. Biarkan ini menjadi mazmurmu. All my days I've been held in your Sepanjang hands. hidupmu, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. I love your voice. You have led me to the Ya fire. Tuhan, kau telah bawa aku lewat dari segala Last night, you are close like no other. bahwa semua yang kami lakukan Know Tuhan you gak as a sia-sia. father. Semua yang kami persembahkan gak sia-sia. I Jadi have semua been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. teman-teman, tundukkan kepala kita. Biarkan singers dan worship leader memuji. Biarkan ini menjadi pujian yang kalian naikkan hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hari ini ada tantangan untukmu. Siapa yang hari ini merasa hidupmu berantakan, siapa yang hari ini merasa kamu tidak ada apa-apanya, siapa yang pernah melakukan satu dosa, dalam nama Yesus bertobatlah. Dalam nama Yesus pulihlah. Dalam nama Yesus kudus seperti Engkau, Allah yang kudus. All my life you have Supaya been hidupmu yang faithful. kamu katakan tidak berharga diubahkan Tuhan. Engkau yang dikatakan mati dibangkitkan. Engkau yang pernah melakukan segala hal yang jahat berubah kembali kepada Allah kita Every baik, breath Allah that kita I baik. am able, Tapi Allah menuntut kekudusanmu. I will Berkomitmenlah di hadapan. sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. And my life laid out, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after me. Nyanyikan bersama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life and now I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Teman-teman, nyanyikan bersama-sama. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Engkau telah setia pada All kami. my life you Dan kami have pun been rindu untuk setia. Bawa kami kepada kemenangan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami kembali pada dosa kami dalam hari ini dalam nama Yesus. Kuduslah sebab Engkau kudus ya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. All my life
Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang datang, yang hari ini telah mendengar lawatan firman Tuhan. Yang hari ini berkata, Tuhan, aku rindu, aku kudus sebab Engkau Allah yang kudus. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang mendapat pengampunan sebab Engkau telah mengampuni kami di atas kayu salib. Kami rindu hidup kami berubah ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang menjalani hubungan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk memutuskan apa yang benar dan yang tidak. Berikan kami keberanian untuk berkata aku tidak mau bergaul dengan dosa. Berikan kami keberanian untuk berkomitmen seperti Abraham berkata, aku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan, Engkau yang Allah memimpin. Dan kami rindu hidup kami dipimpin Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini. Jika ada di antara kami, di dalam satu pergumulan yang mungkin kami tidak bisa menceritakan kepada siapapun, kepada hamba Tuhan, kepada teman-teman, kepada kakak rohani kami gak bisa cerita Tuhan. Ini satu pengalaman yang begitu memalukan, ini satu pengalaman yang betul-betul kami terlecehkan Tuhan karena dosa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan dalam nama Yesus, Engkau diampuni. Hidupmu tidak lagi dikutuk di dalam dosa, Engkau dibebaskan, Engkau dimenangkan. Bahwa di dalam kemenangan Kristus hidupmu gak boleh sama lagi. Kamu mau berubah seturut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman telah terberitakan. Hamba telah berhenti berbicara. Namun kami percaya tidak ada yang keluar sia-sia. Tidak ada yang keluar dengan percuma. Engkau Allah Roh Kudus tanamkan dalam hati kami. Sirami kami dengan kekuatan-Mu. Berikan kami pertumbuhan supaya dalam hidup kami boleh jadi pribadi-pribadi yang berbuah. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan menaruhkan hidup kami. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk teman-teman sekalian. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang hadir bagi setiap kami. Sungguh kami diberkati, sungguh kami diteguhkan oh Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu Tuhan, Kau berkati kehidupan hamba-Mu secara pribadi. Kau berkati dimanapun dia berdiri melayani Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang selalu menyertai dia, urapan-Mu Tuhan selalu ada atas hidupnya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Kau Tuhan sumber berkat atas hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukurlah kepada Kau Allah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, tasku dan keselamatanku, Dia penolongku, jami hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Oh, saya coba makin berdiri. Yeah.
dengan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya. Kau Tuhan, Kau Raja. Dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatanku, pastur dan keselamatanku, Dia penolongku. Angkat tangan kita katakan, Kau ya. Terjadi junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Oh, berkata Raja kami, Tuhan kami. Katakan, kau percaya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mungkin ada penyampaian. Oke, puji Tuhan. Ada tambahan dari Pastor Ezra. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat Kak Binardi. Panggilnya saya Kak, kalau sama dia biar kalian panggil juga Kak ya. Karena kalau dia, karena saya sebenarnya agak geli sedikit kalau dipanggil pastor itu, apalagi sama anak ini. Nah, ini. Saya lebih senang dipanggil Kak loh dari mana-mana itu, dari sudut mana juga senang. Nah kayaknya Kak Binardi juga senang dipanggil Kak. Jadi kalian jangan ragu kalau misalkan mau komunikasi sama beliau, boleh juga, ini banyak anak mahasiswa juga nih. Jadi Binardi, saya panggil Kak Binardi ini akan jadi tim kita di sini, jadi tim khotbah saya di tempat ini. Jadi kami akan bergantian karena kalau saya tiap hari yang minggu yang khotbah kayaknya kalian nanti bisa bosan ya. Bisa bosan tersindir terus maksudnya gitu ya. Ternyata dia juga suka nyindir kan gitu. Sama-sama ternyata. Terus ya aman hari ini? Kamu ada yang temenin? Oh berarti bukan karena yang nemenin, kamu bagus mainnya ya, memang bagus mainnya. Beri tepuk tangan dulu buat pemusik kita, yes. Gitu. Nah teman-teman, begini, di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan kita, ada keinginan roh, keinginan daging, seperti tadi Kak Binardi bilang ya, ada keinginan daging, keinginan roh. Nah gimana caranya supaya kita bisa menang juga? Kita harus beri makan. Jadi kalau kita memberi makan daging, maka yang kurus itu roh. Tetapi kalau kita memberi makan roh, maka yang kurus adalah
daging. Gimana caranya supaya menang? Kita kasih makan keinginan roh kita. Caranya gimana? Nah, kita ada PA di tengah minggu. Pendalaman Alkitab di setiap hari Kamis. Kita akan mulai di minggu ini. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua, ayo ikut PA. Nanti apa yang dibicarakan di PA, Kak? Nah begini, di PA itu kita akan membicarakan dasar-dasar iman kita. Contoh, keselamatan. Kak, kenapa sih keselamatan itu harus Yesus mati di kayu salib? Emang gak bisa ya Tuhan menyelamatkan saja? Nah pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Ada lagi pertanyaan yang kemarin ngomong gini, Kak, kenapa manusia itu diciptakan di hari ke-6? Dan kenapa hanya ada 7 hari dalam seminggu? Kenapa enggak 8? Kenapa harus 8? Supaya saya bisa libur 1 hari, enakmu kan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan iman yang timbul yang kita mungkin tidak bisa jawab. Nah saya ngundang teman-teman, ayo semuanya datang hari. Jadi kita akan dibawa, nanti kita pakai ini kok. Jadi bukan cuma sekedar kayak ibadah biasa, bukan. Jadi betul-betul kita diskusi, kita PA sama-sama. Dasar-dasar iman kita mulai dari kelahiran, kejatuhan manusia, sampai kemudian penebusan, termasuk kita akan bicarakan mengenai Tritunggal. Terus kalau ada yang ngomong tuh Yesus itu bukan Tuhan atau apa, nah ini kita akan jawab semua di situ. Nah ini formatnya adalah PA, makanya nanti teman-teman semua ikut setiap hari Kamis jam 7 malam. Tenang aja, sudah pasti ada ubi goreng beserta dengan Aqua JS. Itu sudah pasti ada, saya pastikan. Jadi jangan ragu ya. Datang di tempat ini kita sama-sama belajar, bertumbuh. Karena kenapa begini? Khotbah hari Minggu itu sifatnya umum atau common, ya, yang menyindir bagian-bagian yang itu, itu. Tapi kalau di sini kita betul-betul belajar yang betul-betul, Kak, saya tapi tidak mau jadi pengkhotbah. Tidak, memang kau tidak jadi pengkhotbah, tetapi dalam kehidupanmu saat kau memberi makan manusia, rohmu banyak, maka keinginan dagingmu bisa dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Karena dalam diri kita ingat ada keinginan daging, ada keinginan roh. Yang mana engkau beri makan tiap hari, itu yang akan menang. Jadi jangan kamu bilang, Kak, kayak tadi Paulus, apa yang aku inginkan itu yang tidak inginkan aku yang, iya jelas lah. Kamu gak bisa lepas pornografi ya, tiap hari kamu gak jelas masuk kamar mandi, kan begitu. Ya kan? Tiap hari nonton pornografi, gak akan bisa lepas. Tetapi saya pengen gini, sisihkan waktumu hanya 1,5 jam untuk PA. Supaya apa? Memberi makan manusia rohmu. Manusia rohmu kuat, engkau bisa menghadapi segalanya. Percaya sama saya, kenapa? Karena basic kita adalah manusia roh. Pada saat Tuhan membuat kita, yang waktu Adam dan Hawa diciptakan, dia memperkuat hidup roh kita, makanya kita bisa komunikasi langsung sama Tuhan. Oleh karena itu kita ayo, saya ngajak sekali lagi, kita ikut PA. Yang setuju katakan amin. Oh, kurang keras. Yang setuju katakan amin. Nah begitu, berarti saya tunggu ya. Ini sekarang ada 100 orang, berarti yang datang besok 200 orang. Loh, ya salah, berarti saya salah matematikanya, jelek. Nah begitu ya, terima kasih juga buat Kak Binardi yang sudah membantu saya di tempat ini. Dan terima kasih juga, saya yakin kalian semua diberkati, angkat tangan, lambaikan tangan dengan firman Tuhan. Oh haleluya. Yang belum pacaran ya, I'm sorry, sabar. Kalau saya melihat, nah kalau yang mau main keyboard jangan, ini seumuran saya. Tapi kalau Jack juga jangan, kalau Aris sedikit-sedikit boleh lah, gitu. Yang lirik-lirik gitu maksudnya. Kalau Rusli nggak boleh. Oke, baik itu saja dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Baik, pada malam hari ini kita tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu.
tadi kami rasakan yang membuat kami bertahan dalam hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan Engkau memberkati. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami, buat rekan-rekan kami, buat teman-teman kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati kuliah mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa kalau mereka mempunyai pergumulan, Engkau tolong Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, baik itu di tempat kuliah mereka, di tempat pekerjaan mereka, hubungan mereka dengan orang tua, dengan sesama, dengan pacar dan lain sebagainya. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang malam hari ini, sore hari ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu karena kami tahu kami tidak sanggup melakukan itu sendiri Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa, mungkin ada saat ini, baik kami yang hadir tempat ini, yang menonton secara atau teman kami yang tidak dapat hadir, yang mungkin karena ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami mau usir di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan datang, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kami tahu Kau berkati dalam segala pekerjaannya, pelayanan yang Kau memberkati, dalam hubungannya juga Kau memberkati Tuhan. Kami menserahkan kehidupan di dalam Tuhan, pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami bagian dalam pelayanan sore hari ini, baik itu pelayan musik tamborin, penerima tamu, LCD, multimedia, soundman di belakang Tuhan, para pemusik, penyembah Tuhan di tempat ini. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Balas berlipat kali ganda apa yang telah menjadi jerih lelah mereka di dalam melayani di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada rekan-rekan kami, anak-anak mahasiswa yang ada di tempat ini yang akan menghadapi ujian Tuhan. Kau tolong berikan hikmat akal marifat surgawi, kemampuan yang daripada Tuhan, serta kesanggupan, keinginan untuk berbuat lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Saat mereka menghadapi ujian dan mereka menjadi pemenang, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Ibu Gembala di tempat ini, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai kami lebih dan lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan untuk mau mengajak teman kami Tuhan datang ke tempat ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menjawab doa kami dan Engkau telah mendengar apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus dan hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal, pertengahan, permulaan, sampai selama-lamanya. Tuhan yang hidup, yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari yang kita saat teduh sejenak. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membinasakan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membinasakan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membinasakan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membinasakan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bergerak, kami pusat dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, Jesus, haleluya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber